Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta kami menyampaikan selamat bersekutu dalam ibadah live streaming pada saat ini. Dan terima kasih untuk perkenannya bersama-sama kita dalam ibadah saat ini. Secara khusus terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berasal dari jemaat lain tapi turut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga pelayanan ibadah dan firman-Nya semakin meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, bersama-sama kita masuk saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersekutu dalam kegembiraan, karena kita boleh dipersatukan dalam kasih Tuhan, karena kita bersekutu dalam rahmat-Nya yang besar. mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Dialah sumber sukacita dan damai sejahtera. Jangan hilang pengharapanmu, jangan pudar kebahagiaanmu dalam hidup ini. karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita. Naikkan syukur, pujian, dan sembah hanya kepadanya. Karena hanya Dialah yang maha besar, Ia mengatasi langit dan bertahta dalam kekekalan. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Penderitaan Kristus sebagai teladan, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, dan demikian dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, dalam ketidaklayakan kami ya Tuhan, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru-seru memanggil nama-Mu, karena kami sangat menderita oleh dosa dan kejahatan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu gelisah, menyimpan rasa bersalah. Kami hidup dalam kekalutan sebab kami tidak berlaku benar. Kami merasa berat dan lemah sebab kami tidak jujur pada kebenaran-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, dengan kata maupun perbuatan kami. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian.
Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya yang telah menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Ya Roh Kudus, sumber penghiburan dalam keresahan dan kepenatan, tinggallah dalam hati kami agar kami kembali bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, Allah kita sungguh maha besar. Ia telah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dan di dalam Kristus ia bersedia mengampuni dosa kita. Karena itu selaku hamba Tuhan Yesus Kristus yang telah dipanggil dalam pelayanannya, kami menyampaikan berita anugerah kepada saudara-saudara sekalian melalui firman-Nya sebagai berikut. Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, Engkaulah penebus kami dengan anugerah
kasih-Mu yang terindah. Kami puji Engkau atas pembebasan-Mu yang melahirkan sukacita di seluruh hidup kami. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pertama-tama marilah kita buka Alkitab
1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Mari kita siapkan perikop pembacaan kita pada saat ini, yaitu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh bersekutu dalam ibadah pada hari Minggu ini. Hari Minggu Prapaskah kelima yang kami sudah jalani atau kami masuki saat ini. Kami mohon kasih dan kuasa Tuhan, terutama hikmat dari Roh Kudus untuk kami mampu mengerti kehendak Tuhan dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Jadilah pertolongan-Mu kepada kami semuanya, karena kami yang beribadah saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, telah sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dengan perikop doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hati-Mu hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tatah kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah kudidirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan mengampuninya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan, Minggu Prapaskah yang terakhir atau Minggu Prapaskah yang keenam. Sesudah itu tanggal 2 April kita sudah memasuki Jumat Agung. Dan selanjutnya Paskah pada tanggal 4 April. Waktu begitu cepat berjalan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan dalam kehidupan kami? COVID masih terasa di mana-mana. Sudah dilaksanakan vaksinasi, tapi juga masih ada yang terpapar oleh COVID. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyelesaikan pertanyaan itu dengan mencari dalil atau jawaban dari mana-mana. Kita hanya bisa mendapatkan jawabannya dari firman Tuhan. Yang pertama, tentu ada maksud Tuhan dalam hal-hal yang kita jalani dalam hidup ini, termasuk dengan pandemi COVID yang kita masih jalani, yang kita masih hadapi. Yang kedua, kita memang tidak bisa menuntaskan itu, sebab Allah lah yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Masa depan ada di tangannya. Tetapi satu yang menjadi jaminan bagi kita adalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Juga Dia adalah Allah yang mendengarkan doa-doa dan permohonan kita. Maka itu saudara-saudara, hari ini tema daripada renungan ini adalah Allah mendengar doa. Yang didasarkan pada pembacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30 tadi. Nah, saya ketika berbicara tentang doa, selalu punya kesan begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga tentang orang-orang tua kita yang dulu. Bahkan juga orang-orang tua kita yang masih hidup. Kesan saya yang pertama adalah orang tua kita itu kalau berdoa betul-betul sungguh-sungguh, bahkan doanya itu panjang. Ya, biasanya mereka berdoa itu tidak ada hari-hari khusus, mereka berdoanya itu pada jam makan. Entah makan siang atau makan malam, di mana kita dikumpulkan atau anak-anaknya kemudian berhimpun bersama, lalu mereka memanjatkan doa. Ya, tentu bagi mereka yang punya kebiasaan seperti itu, ingat ya, beberapa hal yang lucu, karena saking lamanya orang tua atau ayah kita berdoa, ada yang terkantuk-kantuk sampai kemudian tertunduk di atas meja. Bahkan ada yang tertunduk kepalanya kena piring makanan ya. Ini doa makan tapi doanya panjang ya. Saudara-saudara, ya saya kira itu cerita-cerita yang menggelikan kalau kita ingat kembali atau kita renungkan. Cuma begini, itu adalah satu sikap yang mulia. Dan saya yakin karena doa-doa orang tua lah maka kita berhasil. Saudara-saudara, mereka tidak berhenti, apalagi yang punya anak sampai 5, 6, bahkan sampai 10. Saya pernah melihat ada anaknya yang sampai 11, ada yang 12. Itu didoakan satu persatu. Yang sudah menikah, didoakan dari istrinya atau suaminya, anak-anaknya, bahkan sampai cucunya. Pindah ke anak nomor 2, anak nomor 3. Tinggal bersama-sama di kampung atau jauh di daerah, satu-satu didoakan. Dan itulah yang membuat kadang-kadang doa orang tua kita dulu begitu panjangnya. Saudara-saudara, mungkin kita terkantuk-kantuk atau bahkan kepala kita udah nempel di piring makanan. Ya, sudah lapar menantikan aminnya nggak kunjung datang, akhirnya kita ketiduran. Tapi itu adalah sikap orang tua yang menurut saya sangat-sangat baik dan patut dicontoh. Doa bagi mereka adalah kekuatan hidup. Karena itu saya punya kesadaran sampai hari ini bahwa saya bisa berhasil atau saya bisa sampai ada seperti ini karena doa-doa orang tua. Oleh sebab itu, biasanya kalau dalam pergumulan, sebelum-sebelumnya kalau menghadapi sesuatu masalah dalam pelayanan, saya menghubungi orang tua saya, terutama menghubungi ibu saya. Ya, ini di PKK kayakum. Ewa mapari si ikuepe. Wah, na to beda ku kalinga ni anakku. Daku PKK kasiko. Iyo, jadi doa itu sungguh sangat nyata dan begitu tulusnya keluar dari orang tua. Jadi kalau hari ini kita membahas soal tema Allah mendengar doa, ya karena memang kita percaya Allah tidak pernah menutup telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita. Ya, kalau misalnya ada yang merasa doanya tidak didengarkan oleh Tuhan, jangan berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan.
Tuhan sekali lagi tidak pernah menutup telinganya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, ini sering saya kutip, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang memisahkan engkau dan Allahmu ialah dosamu atau kejahatanmu. Jadi bukan Tuhan tidak mau mendengar, tapi yang menjadi benteng yang mengempang segala berkat dari Tuhan adalah dosa-dosa kita dan kejahatan-kejahatan kita. Yang kedua, dari orang tua saudara-saudara, hal yang sangat saya ingat dan menjadi berkesan adalah mereka selalu mendorong anak-anaknya untuk melakukan sesuatu untuk gereja. Ronu baik ke persembahan murid gereja, kalau membangun, nenu kalingani, jangan lupa memberi persembahan ke gereja. Dan yang kedua, kalau lagi membangun, jangan sampai tidak berpartisipasi. Begitu kuat ingatan mereka, yang pertama tadi tentang doa kepada Tuhan sebagai Allah yang mendengarkan permohonan-permohonan kita. Yang kedua, bagaimana mereka mendorong dirinya, juga anak-anaknya, supaya punya perhatian kepada gereja, pelayanan, dan apalagi kalau kita lagi sedang membangun. Nah, saudara-saudara, terkait dengan pembacaan hari ini, saya mau menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, ini perikop adalah doa daripada Salomo. Itu dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-53. Kita hanya membaca separohnya sampai ayatnya yang ke-30. Jadi dalam doa itu, Salomo mau bersyukur. Yang pertama, dia mau mengakui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Esa. Coba dengarkan pada ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan begini. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Artinya Salomo percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan karena itu dia tidak sedikit pun di hatinya tidak sedikit pun terbersit keinginan untuk mengandalkan manusia atau mengandalkan yang lain. Walaupun kita tahu Salomo pernah jatuh ya, lalu kemudian agak menyimpang dari hadapan Tuhan, tapi dia kembali. Nah, prinsipnya adalah Tuhan sumber kekuatan dia. Dan kita semua pasti tahu apa yang menjadi unik dari Salomo. Yaitu ketika Tuhan di dalam satu perjumpaannya dengan Salomo memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja. Salomo, apa yang engkau inginkan, maka aku akan kabulkan. Lalu Salomo hanya meminta supaya dia diberikan hati yang bijaksana yang bisa menimbang-nimbang perkara umatnya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Apa lagi yang kamu minta? Tidak Tuhan, tidak ada yang lain. Berikanlah aku hati yang bijaksana. Artinya Salomo meminta hikmat supaya dia mampu untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini dengan tepat dan benar. Sampai 3 kali Tuhan mengajukan pertanyaan melalui kesempatan yang diberikan, Salomo hanya meminta hikmat. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah semuanya itu Tuhan mengatakan, Salomo, karena engkau hanya meminta hikmat, maka aku akan menambahkan kepadamu kekayaan, kehormatan. Dan itulah yang membuat Salomo menjadi besar. Saya selalu merenungkan begini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dan saya ingin berhasil, jangan pikirkan dulu hal-hal yang terkait dengan duniawinya. Pikirkan dulu apa yang penting bagi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah dasar dari keberhasilan semua orang. Ya, dan ini yang kita lupakan, bukan? Kadangkala kalau kita ingin maju, yang kita pikirkan duniawinya dulu. Bukan tidak penting, sangat penting, tapi Salomo telah menunjukkan sikap yang paling jelas dan tepat, yaitu mulailah dengan hikmat Tuhan. Kalau ingin hidup dalam kebesaran dan juga keagungan, bahkan juga kalau mau dikatakan kejayaan-kejayaan dalam dunia ini. Jadi, saudara-saudara, Tuhan itu paling utama bagi Salomo dalam seluruh kehidupannya. Jadi perikop tadi mau mengajarkan kepada kita, ia sangat menekankan keesaan Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan
yang lain selain Allah sendiri, dan karena itu saya tidak akan pernah untuk menyandarkan diri atau mengandalkan diri, entah rencana saya, entah program saya, entah apapun. Pertama-tama adalah Tuhan itu andalanku, Dia satu-satunya andalanku. Maka yang lain kemudian akan bisa dibangun. Yang kedua, saudara-saudara, Salomo mau mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Segala kehidupannya yang dia jalani selama ini betul-betul adalah karena anugerah Tuhan. Ya, jadi Salomo itu adalah orang yang luar biasa. Syukurnya itu tidak pernah berakhir. Bukan cuma apa yang dialami, dia sampai mengatakan, Engkau Tuhan yang telah memilih hambamu, yaitu ayahku Daud, yang membuatnya menjadi besar, yang membuatnya penuh dengan kasih karunia. Ya, bahkan Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan kepadaku untuk menjadi seorang raja. Itu karena Daud yang Engkau pilih, yang Engkau berkati. Engkau Tuhan yang memberi kesempatan kepadaku untuk membangun bait Allah setelah Engkau melarang Daud ayahku tidak dapat melakukannya, maka Engkau melimpahkan tanggung jawab itu kepadaku. Karena perikop tadi adalah bagian dari doa doa Salomo ketika peresmian bait suci. Jadi dia menaikkan doa-doa yang sangat indah, sangat agung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala syukur kita itu seringkali dangkal, gersang, naik kepada Tuhan seadanya, karena kita berpikir apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Doa-doa saya belum terjawab. Jangan cuma memandang segi kehidupan dari fase di mana kita hidup. Ingatlah bahwa Tuhan memberkati orang-orang tua kita juga dulu. Ingatlah bahwa dulu juga banyak persoalan yang terjadi. Baik yang kita hadapi secara bersama-sama dengan keluarga, ataupun yang dihadapi oleh keluarga kita secara terpisah, apakah orang tua, apakah saudara-saudara, nyata di sana pertolongan Tuhan yang maha besar. Jadi itu menjadi sebuah gambaran daripada rasa syukur Salomo di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Itu penekanan yang kedua dari perikop tadi. Dan sampai hari ini saya kira saya ingin mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, Paulus memberikan penekanan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah meskipun banyak persoalan yang dihadapi. Bahkan Paulus berkali-kali masuk di dalam tahanan penjara, tetapi dia tidak pernah berhenti bersukacita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga yang ditekankan dalam perikop tadi adalah bagaimana Salomo sangat-sangat yakin kepada janji Allah. Karena itu dia mengatakan, penuhkanlah janjimu atau wujudkanlah janjimu ya Allah. Karena dia tahu Allah pernah menyampaikan janji-janji kepada Daud, kepada bangsa Israel untuk diwujudkan. Manakala itu belum terwujud, dia yakin Tuhan bukan tidak akan mewujudkannya. Dia yakin sekali bahwa Tuhan akan mewujudkannya di hadapannya pada periode-periode selanjutnya. Karenanya dia dengan penuh keyakinan mengatakan, biarlah terjadi pada kami apa yang telah Engkau janjikan. Saya rasa ini harus menjadi satu komitmen bersama dalam kehidupan kita, saudara-saudara, untuk percaya Tuhan masih akan mewujudkan janji-janjinya dalam kehidupan kita ke depan. Ada amin. Karena dia terus menolong kita. Jadi kita tidak tahu bagaimana hidup kita ini. Hari ini, besok, dan apalagi hidup di masa yang akan datang. Tuhan yang tahu. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk semua hidup kita. Semua periode hidup kita. Ya, saya juga selalu punya keyakinan begini. Bahkan di tengah-tengah kelukaan yang terjadi, entah karena meninggal akibat COVID ataupun yang lain, di sana juga rancangan Tuhan indah. Cuma pada saat itu, namanya juga orang kehilangan kan pasti sedih ya. Ditinggalkan orang yang kita kasihi. Kita lalu hanya dilingkupi oleh kekalutan, oleh kedukaan. Nah, beberapa saat kemudian kita akan dapat melihat, oh ini rupanya yang dilakukan Tuhan dengan kedukaan kemarin. Ada sesuatu yang tidak sempat kita baca
karena kita kalut, tapi kemudian akan dibukakan kepada Tuhan bahwa rencananya indah dan mulia. Yang terakhir saudara-saudara, Salomo adalah orang yang mementingkan ibadah. Begitu pentingnya ibadah, sampai dia berkonsentrasi penuh untuk membangun rumah ibadah. Dan dia punya sejarah hidup yang tidak lepas dari ibadah dan rumah ibadah. Maksud saya saudara-saudara, dengan memberikan penekanan yang terakhir ini, jangan sampai kita lepas dari ibadah. Kalau kita sedang membangun, jangan sampai kita tidak terlibat. Karena ibadah, di mana rumah ibadah kita perlukan untuk kita beribadah, walaupun sekarang kan pandemi, kita beribadah di rumah-rumah bisa. Tetapi maksud saya begini, konsep untuk membangun hidup ini, jangan sampai terpisah dari ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Ada banyak contoh yang memberikan gambaran kepada kita, menjauh dari Tuhan hancur. Anak yang hilang, dia pikir dengan mendapatkan harta warisannya, bagiannya, lalu kemudian dia bisa kuat. Dia pergi kemana-mana jauh dari bapaknya. Dan apa yang terjadi, makin jauh dari bapaknya, dia makin menderita sampai akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, makin menjauh dari ibadah, makin menjauh dari, dalam tanda petik, rumah ibadah di mana kita selalu mewujudkan penyembahan-penyembahan kita, kita akan mengalami kesengsaraan, kita akan mengalami kebinasaan. Jadi dengan begitu, saya akan sampai pada suatu penekanan akhir dari renungan ini adalah, mari kita mempertahankan hidup kita. Bukan cuma mempertahankan karir kita, bukan cuma mempertahankan proyek-proyek, rencana-rencana besar kita, tapi pertahankanlah diri kita bahwa kita adalah orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita tidak punya perhatian kepada rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah di mana kita menyembah Tuhan. Begitu pentingnya rumah ibadah bagi Salomo, sehingga dia sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Ya, dulu saya pernah ceritakan, kadang-kadang orang memikirkan rumah ibadah itu setengah-setengah hati. Bahkan menyumbang ke gereja itu tidak full. Yang dia sumbang juga kadang-kadang barang-barang bekas, ya. Karena di rumahnya ada perabot baru, lalu tidak ada tempat untuk yang lama, dia telepon, ini saya punya ada perabot lemari bekas, boleh nggak ditaruh di gereja? Ya sudah, karena memang kita perlu, ya taruh saja di sini. Tapi rupanya baru 2 minggu sudah rusak. Rupanya dia ganti karena memang sudah rusak. Yang rusak dia taruh di gereja, itu salah. Kalau mau membangun untuk gereja, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, sekali lagi berikan yang terbaik. Ya, kalau perlu gaji saudara-saudara, satu kali dalam 1 tahun itu full dikasih ke gereja. Tidak akan kekurangan, tidak akan habis. Salomo sudah memberikan contoh yang baik bagi kita. Bagaimana dia menjadi raja yang luar biasa terkenalnya. Sangat terkenal saudara-saudara, sampai dikatakan bahwa bunga bakung yang begitu indah, bukan bunga bakung yang, bunga bakung yang begitu indah, yang tidak bekerja, itu mengalahkan keagungan, kejayaan Salomo. Jadi perbandingan dengan Salomo mau menggambarkan bahwa Salomo itu memang raja yang terkenal sekali, yang betul-betul mempesona dunia sampai hari ini. Jadi ini yang bisa saya bagikan di Minggu Passion, ya, saya kira saya beribadah di gereja Batak Minggu Passion, Minggu Prapaskah kelima yang kita jalani hari ini. Semoga kita makin kokoh kuat di dalam iman. Jadi yang sakit-sakit jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah bertanya, Tuhan kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Ada rencana indah dari Tuhan. Yang bergumul, yang punya rencana mungkin mau bayar kontrakan, DP doi so habis, besok mau ditagih, Karena saya lihat banyak orang ditagih ini. Wah, dia sudah deg-degan begitu, ya. Tidak boleh menyerah, harus berdoa kepada Tuhan. Ya, sambil berusaha tentunya, ya. Berusaha sambil kemudian kita melakukan apa yang tepat di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin ada harapan-harapan lain yang barangkali belum terwujud, masih kita nantikan, ya. Sudah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saya juga mau mengatakan yang masih jomblo jangan berhenti berharap, ya. Yang masih jomblo, ya, jangan jadi jomblo abadi juga. Jadi harus berharap kepada Tuhan karena memang Tuhan yang tahu kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-temanku semua, Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur kita sebagai berikut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Setelah ku perhatikan dan sesama, atau ku biarkan tegar, ku patut mengatakannya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang tak hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang tak belenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara, bagi yang berkenan untuk mengirimkan persembahannya dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke rekening jemaat yang ada di warta PDF yang sudah di-share di grup jemaat. Untuk pembangunan demikian juga, jika ingin atau berkenan membantu pembangunan, boleh menyalurkan dananya atau sumbangannya melalui rekening pembangunan yang juga ada di warta jemaat PDF. Saudara-saudara, mari kita mendoakan persembahan kita dan sekaligus juga menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami yang kami naikkan, yang kami berikan sebagai wujud rasa syukur kami sebab Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kami dalam kehidupan ini, di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan keluarga, bahkan juga dalam rencana kami. Kami juga berdoa Tuhan berkati GKST Gloria Jakarta, pelayanannya, seluruh program-programnya. Tuhan memberkati seluruh hamba-hambamu, para pendeta juga majelis, penatua diaken bersama-sama dengan keluarga mereka. Memberkati setiap warga, setiap anggota jemaat. Kiranya dalam kasih dan terang kuasa Tuhan kami dapat bersekutu dan meneruskan pelayanan kami sebagai bagian dari panggilan Tuhan untuk kami wujudkan di dunia ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Ibu Velma Pasua Valenta, Saudara Willy Boum, Bapak Rosano Robert Bungkundapum,
Bapak Maksi Situmorang. Kami juga mendoakan Bapak Jamie Kolompo, Bapak Pendeta M. Senubi, Ibu Ida. Kami juga mendoakan Ibu Ida Takoe Pasoam yang dirawat di Rumah Sakit Undata Palu. Kami juga mendoakan anak terkasih Abel Pasoa dalam kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah kasih, kekuatan dan jamahan-Mu akan melingkupi mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang meminta dukungan dalam doa ini, yakni Ibu Silvi Timisela, juga Saudari Tina Merpaung, dan yang lain-lainnya. Tuhan tolong dan berkatilah mereka. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami, Ibu Elisabeth Nubin, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani. Kami juga mendoakan semua saudara-saudara yang sekarang ini mungkin sedang beribadah dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan tolong dan berkatilah mereka sehingga mereka beroleh kekuatan. Tuhan, kami juga mendoakan Ibunda terkasih dari Bapak Ofir Kolompo atau Tua Ina yang dirawat di Rumah Sakit Tentena. Tuhan tolonglah supaya mereka beroleh kasih dan kemurahan-Mu untuk penguatan tubuhnya yang lemah, pemulihan dari keadaannya yang sakit. Tuhanlah yang berkuasa di tengah-tengah proses pengobatan, upaya-upaya yang ditempuh. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obat, tindakan para medis. Tuhan memberkatilah mereka semuanya. Bapa, kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 14 Maret 2021, Reksi Salom Lateka. Tanggal 18 Maret 2021, Penatua Feris Tonuno. Tanggal 20 Maret 2021 kemarin, anak Carlo Manyonyo. Kami mendoakan mereka, kiranya dalam usia baru yang menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupannya, mereka kokoh kuat di hadapan Tuhan, hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga dalam perjuangan hidup masing-masing. Kami mendoakan mereka yang bergumul. Kami mendoakan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan yang lain. Apakah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 atau juga karena kondisi atau dampak dari kondisi yang lain. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan Komisi Pemuda seluruhnya. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati anggota, Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan memberkati seluruh pemuda di seluruh kehidupan mereka, dimanapun berada, baik dalam perantauan ataupun dalam segala perjuangan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam segala keberadaannya. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, dimanapun berada, Tuhan berkatilah. Untuk saudara-saudara kami, Tuhan tolonglah. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam segala kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka. Berkati panitia pembangunan, berkati pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Berkati para hamba-hamba-Mu yang selalu menopang kami, melayani bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan pelayanan GKST secara keseluruhan. Berkatilah majelis sinode GKST, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh kawasan pelayanan GKST Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga Jakarta. Tuhan memberkati penginjilan-penginjilan yang dilakukan di beberapa daerah penginjilan. Tuhan tolong dan berkatilah mereka semuanya. Bapa, kami mendoakan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Tuhan mengasihi, menolong, dan memberkati mereka. Kami mendoakan keluarga El Safan, keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati Pak Ritson Manyonyo dan keluarga, seluruh pengasuh, seluruh anak-anak El Safan. Kami juga mendoakan mohon penghiburan-Mu bagi keluarga Pak Ritson Manyonyo atas meninggalnya salah seorang keluarga mereka dari keluarga besar mereka, yakni Ibu Nina Nape di Palu. Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada keluarga Parison dan keluarga besar dari keluarga Manyonyo.
Kami mendoakan keluarga-keluarga muda, keluarga Posman Sidabaluk dan Elan Langkai. Kami mendoakan juga keluarga Antoli dan Komang Agustanti. Kami mendoakan keluarga Hendro dan Risma. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang terus berjuang dalam pengharapan mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah kami dalam perjuangan untuk menghadapi dan memerangi COVID-19. Tuhan memberkati para aparat, Tuhan memberkati para tenaga medis, Tuhan memberkati mereka dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan. Kami mendoakan para tenaga medis dari lingkungan kami, Dr. Alpinus Kamboji, Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagalam, Dr. Firna Kolompom, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pandaleke, Risma Tadayu, Yuliana Keayom, Del Yuni Hoti, dan yang lain-lainnya Tuhan, yang terus berjuang dalam pekerjaan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka memerangi COVID-19. Tuhanlah yang menyertai mereka. Berkati kami hari ini, berkati ibadah pemuda hari ini Tuhan, berkati langkah kehidupan kami. Sungguh Engkaulah Tuhan, tiada yang lain sebagaimana didakukan oleh Salomo di hadapan-Mu. Demikian juga kami percaya Engkau Tuhan tiada yang lain yang sanggup menolong hidup kami. Karena itu kepadamu-lah kami berserah. Tuhan memberkati hidup kami hari ini, juga hidup kami pada pekan baru yang akan kami jalani. Terpujilah nama-Mu. Kami memanjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 21 Maret 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, GKST Jakarta, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Dilaksanakan secara online dan akan disiarkan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Maret 2021 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, usai ibadah live streaming jemaat. Dengan pelayan firman Pendeta Abdi Sainal dengan liturgos Diaken Karisma Tadayu. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan
mengirimkan persembahan atau donasi ke rekening Bendahara Pemuda Gloria BNI dengan 0348013888 atas nama Ninyoman Renia Stuti Parwata. Ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 14 sampai dengan 21 Maret 2021. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Tanggal 18 Maret, Penatua Feristo Nuno, 18 Maret Lexi Lateka. Pendataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan Jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp Group atau WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan Bank Mandiri dengan nomor rekening 60010877904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada Bendahara Jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti dengan nomor HP 081282770928. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri dengan nomor rekening 6001008779912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tunggu deh. Saudara-saudara, tibalah kita di bagian akhir kebaktian ini. Kita akan mempersiapkan diri untuk mengakhiri atau menutup baktian. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kita kokoh kuat atas firman yang sudah kita dengarkan. Karena itu kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan laksanakanlah seluruh panggilan kita berdasarkan firman yang telah kita renungkan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu penutup dari NKB 208 ayat 1 dan 2. Nantikan tuayan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.